Beli ceritain film barunya. Kayaknya boleh Kaluna yang menceritakan nih film barunya. Jadi film Home Sweet Home ini akan tayang 26 September 2024 nanti mulai tayangnya. Jadi film ini menceritakan tentang seseorang yang berjuang dengan impinya, di mana kondisi dia tuh berada di middle class income. Mungkin gajinya di atas UMR sedikit, tapi dia tuh mimpi pengen punya rumah sendiri. Tapi dia juga punya beban keluarga yang dimana biasanya beban keluarga itu anak pertama yang menanggung, tapi di film ini harus anak terakhir yang menanggung. Kalau lihat dari trailernya gimana tadi? Iya, kasihkan trailernya. Kita semua gila biar Nangis banget ya. Nice loh, lumayan nice loh. kita tidak berekspektasi kayak gitu sih ya. Nggak ada. Kayak loh kok sakit banget nontonnya. Iya. Baru trailer doang loh itu kita lihat dan Kalau memang dilihat posternya aja udah sedih banget ya. ya. Tapi kita juga waktu pas baca skripnya pun juga kayak sempet nangis juga gitu loh. Terus pas lihat hasilnya, wow. Posternya juga aku pribadi suka banget Iya. ya. Iya. Dalam banget, Gila, tapi meaningful banget. liriknya tadi juga dari soundtrack udah gitu dari trailer sendiri aja kita udah bisa ngerasain seberapa roller coasternya gitu emotionnya. Mungkin di kehidupan nyata kalian ada yang mengalami kehidupan. Menurut aku pastinya semua orang kebanyakan mayoritas pasti pernah mengalami apa yang dirasakan Kaluna, karena tentang Kaluna ini representasi dari kita semua. Jadi beban Kaluna kan pasti ada banyak, pasti salah satunya kayak di aku mungkin yang tadi aku cerita, aku 3 bersaudara sama dan anak bungsu yang harus menanggung beban keluarga, itu di aku. Ya, mungkin kalau yang lain Sama sih sebenarnya, mungkin cuma Kaluna ini kan nge-represent kita semua gitu menurut gua, dan memang yang berbeda mungkin adalah settingannya dan level-levelnya yang berbeda, tapi semua yang dialami Kaluna menurut gua ya itu kita sebenarnya. Dari minggu realnya sekarang. Relate-nya seperti apa? Mungkin karena memang kan kita ngomongin sandwich generation dan gue juga termasuk sandwich juga gitu, karena apalagi dulu di usia yang lumayan masih muda gitu bokap meninggal dan gue harus mengambil role bokap di rumah gitu. Jadi gue ngerasain lah gimana rasanya harus bertanggung jawab ke atas dan ke bawah, kanan kiri dan semua terong semua gitu. Oke, kalau dari aku sih yang pasti emang ya semua yang nonton Kaluna ini pasti ngerasain gue ini Kaluna ya. Jadi kalau aku pribadi memang yang pastinya aku punya anak-anak, aku masih ingin memenuhi kebutuhan mereka dan memang sudah tanggung jawab sebagai seorang ibu, tapi juga mau berbakti sama orang tua. Jadi mungkin ya itu versi sandwich generation versi aku. Ya. Tidak. Kalau aku juga sama ya, aku juga adalah anak sandwich generation juga gitu. Kedua orang tua aku udah nggak seperti dulu, udah divorce, jadi kayak mau nggak mau juga tanggung jawab tanggung jawab mamaku, adekku tuh udah semuanya ke aku, dan aku juga sudah berkeluarga tapi tetap harus bertanggung sama keluarga juga. Jadi ya sama sih kurang lebih, tapi mungkin levelnya tidak seberat Kaluna, cuman aku juga merasakan apa yang dirasain Kaluna. Kalau aku mungkin lebih ngerasanya dinamika keluarganya gitu ya, kita kan di keluarga suka banyak masalah gitu, kadang ada yang di anak emasin, ada yang enggak, dan itu kerasa banget. Mungkin aku sebagai kakak kadang sering ngerasa di anak emasin gitu, jadi kayak pas baca skripnya bener-bener ngerasa wah saya jahat banget ya jadi kakak gitu, jadi ke-reflect gitu. Dia yang privilege berarti. Akbar yang privilege. Iya, Akbar yang privilege ya. Nah itu dari POV yang mungkin privilege-nya juga ngerasa ketampol sih nonton ini. Itu dia. Pastikan ini comeback lagi. Yang pasti happy banget, bersyukur banget gitu ya, karena memang main film itu sebenarnya salah satu afirmasi aku di 2023, kayak kita pengen deh syuting lagi film tahun depan gitu 2023, dan memang aku udah nargetin tuh kayak anak-anak sekolah, dan pas banget emang tahun ini anak yang paling kecil udah SD, yang nomor 2 udah kelas 3, dan yang paling gede langsung di SMP, dan di saat itu juga Tuhan kasih aku film ini gitu. Jadi kayak emang udah ya aku percaya banget sih sama rencana dan skenario Tuhan, tugasnya itu cuma ikhtiar maksimal aja. Pas lah penyesuaian sebenarnya, pas mulai dari skripnya aku deg-degan banget, pas akhirnya alhamdulillah oke, terus tahu nih bakal main sama siapa, sama sahabatnya yang menurut aku kayak Debbie, Nita, Vita tuh kan kayak emang terus continue gitu loh syutingnya, menjalani karir ini terus, sementara aku stop kan gitu dengan film 15 tahun. Alhamdulillah mereka sangat humble, terus sutradara juga luar biasa, kesannya itu sangat membuat rasa tenang, nyaman, dan pede gitu. chemistry gimana sih?
Gimana chemistry-nya di awal kita sempat ada nonton bareng waktu itu kan nonton bioskop, jadi hari pertama kita reading terus kita ngapain habis ini, terus kita nonton bareng gitu bareng pasar juga naik MRT, makan jadi bareng, merakyat. Foto studio kita banyak, studio, kita jalan-jalan iya. makan. Sebenarnya mungkin nggak terlalu susah karena memang kita semua udah saling kenal. Mungkin kayak Rizky sama kita baru kenal apa, tapi mungkin karena memang kita kenal juga udah lama, jadi sebagai persahabatan itu sebenarnya gampang banget ya. Maksudnya memang klik aja gitu. dan beruntungnya produksi ini kita dikasih waktu untuk bisa itu membangun chemistry, terus juga membentuk karakternya. Kita punya banyak waktu banget, jadinya alhamdulillah mungkin kita bisa bilang kita melakukan hal yang semaksimal mungkin gitu. Jadi juga sampai kayak nanya, biarpun kita nggak tahu nih backgroundnya apa, kita bisa nanya kan, jadi kita sahabatan dari kapan sih gitu, terus kayak gimana sih perjalanannya, biarpun nggak ada di filmnya tapi kita dapat jawabannya, jadi kayak udah ngerti lah ini sahabatannya gimana. Kita sendiri pertama kali main film. Beda dengan sinetron, mungkin sinetron udah hatam ya. Ya deg-degan ya pasti ya, nervous lah, apalagi kalau film sama sinetron mungkin beda kan tanggung jawabnya. Kalau misalnya di film kan kita emang bener-bener harus tanggung jawab dari kita mulai reading segala macam, terus untuk membawakan perannya, apalagi dari novel yang mana semua novelnya juga bestseller, orang juga punya imajinasinya sendiri dengan karakter-karakternya gitu. Lu jangan bikin gue ngeblank. Ya yang pasti nervous banget lah, apalagi ini film pertama juga, terus kayak beda lah proses syuting kayak sinetron sama film kan beda gitu. Kalau di sinetron mungkin kayak kita sekali take udah oke gitu, tapi kalau di film ya kita nggak bisa sekali take langsung oke, kayak bener-bener kayak Kak Sabrinanya emang udah ngerasa klik nggak sama scene-nya gitu, udah ngerasa oke nggak sama scene-nya, dapet nggak feel-nya gitu. Jadi kayak banyak shot dan banyak lain-lain gitu, jadi emang beda banget untuk eksekusi dari sinetron sama film ya. Nanti ketagihan apa? Aku tagihan dong. Saya bilang ke produser Tolong ya, nanti kalau ada cerita-cerita baru ya screen test calling saya ya Pak Produser ya gitu, biar saya ada film-film lagi. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Boleh pesan-pesan untuk karena kalian para kes ya, mungkin pesan para pejuang rupiah di luaran sana ya, sama Silent Generation di luar sana itu seperti apa? Pesan-pesannya mungkin pesannya buat semua, buat kaluna-kaluna di luar sana, buat pejuang kehidupan gitu, kayak jangan lupa untuk tetap semangat dan jangan pernah patah semangat dan jangan pernah berhenti bermimpi. Kalian gak sendirian, semoga film ini bisa menghangatkan kalian semua. Anjay, dikerawat. Gue udah bangga loh, gue udah bangga. Matahin sendiri sih. Udah, lo lanjutin ah. Capek gue. Ya, yang pasti semoga yang nonton semuanya berbekas ya di akhirnya, terus juga bisa ngajakin yang lain dan juga ngerasa nggak kalian tuh nggak sendirian, kalian harus semangat terus, dan apa yang sudah kalian capai sekarang tuh jangan bandingin sama orang lain, karena perjuangan kalian udah hebat banget. Terima kasih maksudnya untuk semuanya udah bisa bertahan sejauh ini. Terus juga memang kondisi Sandwich Generation itu mungkin tidak bisa dihindari, tapi kita harus bisa menjaga diri kita dari situasi yang jadinya toksik. Kita berbakti sama orang tua nggak apa-apa, tapi harus bisa tahu boundariesnya ketika kita nggak sanggup, dia nggak sanggup. Pokoknya baik boleh tapi terus. Thank you.